Setelah gerombolan binatang itu mundur, Su Xiaomo berlutut di tanah. Ini membingungkan para sesepuh. Lagi pula, pemuda ini sangat berani di pegunungan Cloud Ridge. Mengapa dia begitu takut sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar dalam situasi seperti itu? Meskipun Sun Yingquan dan 3 murid sekte luar lainnya juga ketakutan, mereka setidaknya bisa berdiri setelah bahaya berakhir. Mereka hanya memuji dia sebagai bibit yang baik yang layak dipelihara. Pada akhirnya, dia melakukan hal seperti itu. 4 sesepuh tidak bisa membantu tetapi merasa kecewa. Mata Xia Suyun dipenuhi dengan emosi yang rumit. Selama periode ini, dia telah membantu Su Xiaomo baik secara terbuka maupun diam-diam. Bukankah itu karena penampilannya di pegunungan Cloud Ridge? Tingkat bahaya kali ini jauh lebih sedikit dari sebelumnya, tetapi dia masih sangat takut sehingga dia berlutut di tanah. Xia Suyun hampir berjalan dan menamparnya. Su Jintang, kamu terlalu mengecewakanku. Meskipun Sun Yingquan biasanya sedikit boros, dia tahu bahwa tindakan Gou Sheng akan membuat sesepuh tidak senang. Dalam kasus terburuk, itu bisa mempengaruhi masa depannya. Oleh karena itu, dia buru-buru berkata dengan suara rendah, cepat dan berdiri. Tapi bukan hanya anak itu tidak mendengarnya, dia bahkan bersujud dan menangis sampai matanya kabur. Dia bahkan berteriak. Gan, Sun Yingquan tercengang. 4 tetua yang kecewa juga tercengang. Dia memanggil, Guru. Mata rumit Xia Suyun berangsur-angsur berubah menjadi kejutan. Pria tua berambut perak yang menakuti gerombolan binatang itu saat dia muncul adalah tuannya. Tuanku adalah Patua Juntian. Dia tinggal di pengasingan di pegunungan. Kata-kata Su Xiaomo terngiang di telinganya. Xia Suyun langsung mengkonfirmasi identitas lelaki tua itu. 4 sesepuh juga menyadari, jadi anak ini tidak berlutut di tanah karena dia takut. Itu karena dia bertemu dengan tuannya sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Seorang guru untuk sehari, seorang ayah seumur hidup. Seorang murid yang berlutut kepada gurunya pasti sesuai dengan etiket. Sama sekali tidak ada yang salah dengan itu. Melihat Su Xiaomo berlutut di depannya dengan air mata mengalir di wajahnya, terutama kegembiraan di matanya, Jun Changqiao tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, kemampuan akting muridku telah diturunkan olehku. Sebagai aktor profesional, dia senang bertemu dengan aktor-aktor seperti ini karena mereka pasti lebih baik daripada selebriti yang hanya tahu bagaimana menggunakan angka sebagai dialog mereka. Jun Changqiao sepenuhnya tenggelam dalam perannya. Dia tersenyum ramah dan berkata, Gou Sheng kecil, sudah beberapa tahun sejak kita berpisah. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi di Gunung Skala Emas. Dia benar-benar ingin bergegas dan menendang Su Xiaomo turun gunung. Dari semua nama yang bisa Anda buat sebagai mata-mata, Anda hanya perlu menggunakan nama panggilan saya. Tahukah Anda berapa banyak pembaca yang akan menertawakan Anda jika Anda berteriak seperti itu? Jun Changqiao tahu nama Su Jintang, tetapi karena mereka adalah guru dan murid, memanggilnya Gou Sheng jelas lebih akrab daripada memanggilnya Jintang. Menguasai, Su Xiaomo menangis, mengapa kamu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal saat itu? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Cek, ini sepertinya bukan bagian dari skrip. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah mengajari Anda semua yang saya bisa. Apakah Anda dapat mencapai lebih banyak di masa depan akan tergantung pada upaya Anda sendiri. Saat itu, saya masih muda dan bodoh dan melarikan diri dari rumah di keluarga Su. Jika saya tidak bertemu Anda secara kebetulan di hutan belantara, saya khawatir saya akan diberi makan oleh binatang buas. Su Xiaomo menangis semakin banyak saat dia pergi. Dia berkata, jadi, saya tidak peduli dengan pencapaian saya di masa depan. Saya hanya ingin melayani Anda selama sisa hidup saya. 4 tetua dari Taixuan Sheng Zong terdiam. Seorang Halfsain yang berlatih pedang dan seni bela diri dapat dianggap sebagai salah satu master top. Memeluk pahanya adalah pilihan yang bijaksana. Jika mereka memiliki master seperti itu ketika mereka masih muda, mereka pasti tidak akan pergi. Jun Changqiao berkata, aku sudah terbiasa menjalani kehidupan tanpa beban. Kamu hanya akan menunda masa depanmu jika kamu mengikutiku. Kepala keluarga, Su Xiaomo mentransmisikan suaranya, cepat dan bantu aku. Desir, Jun Changqiao melambaikan lengan bajunya, dan ledakan energi spiritual langsung mengangkatnya. Dia berkata, dilihat dari pakaianmu, kamu sepertinya telah bergabung dengan sekte. Ya, seorang tetua buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, Jintang sekarang adalah murid luar dari Taixuan Sheng Zong. Halfsain seperti ini yang berlatih pedang dan seni bela diri harus sopan, belum lagi dia membantu mereka menyelesaikan krisis. Taixuan Sheng Zong, Jun Changqiao terdiam beberapa saat sebelum berkata, Tuan tua ini telah mendengar sedikit tentang sekte ini.
Aku bahkan pernah bertemu Li Muran sekali di masa lalu. Wajah keempat tetua tiba-tiba berubah. Bahkan murid sekte luar melebarkan mata mereka. Li Muran, seorang master senior dari Taixuan Shengsong. Dalam hal identitas, Patriark saat ini harus disebut Grandmaster. Luar biasa, luar biasa. Su Xiaomo diam-diam mengagumi, Patriark sebenarnya terkait dengan leluhur Taixuan Shengsong yang telah meninggal. Gou Sheng telah mengerjakan pekerjaan rumahnya di sekte kelas 1 ini, jadi dia secara alami mengenal beberapa master terkenal. Alasan mengapa dia mengatakan Li Muran adalah karena dia sudah mati, dan mereka tidak dapat menemukannya bahkan jika mereka mau. Ternyata senior dan leluhur almarhum Taixuan Shengsong saling mengenal. Almarhum, Jun Changqiao berkata dengan terkejut, Li Muran meninggal. Tetua itu berkata dengan sedih, Grand Elder tidak dapat mengorek seni bela diri tingkat yang lebih tinggi dan meninggal karena usia tua. Sayang, Jun Changqiao menghela nafas dan berkata, ketika kami bertemu, dia baru berusia 30 atau 40 tahun. Sekarang dia dipisahkan oleh hidup dan mati. Sangat disayangkan. Mendengar kata-katanya, beberapa tetua diam-diam berkata, Grand Elder baru berusia 30 atau 40 tahun pada waktu itu. Tampaknya orang ini tidak muda. Petik 2. Kecakapan muridku tidak luar biasa, tetapi dia memiliki pikiran yang kuat dan ketekunan yang besar. Tolong jaga dia dan beri dia lebih banyak bimbingan di masa depan, kata Jun Changqiao. Taixuan Shengsong pasti akan lebih memperhatikannya. Bagaimanapun, dia memiliki seorang master yang telah mencapai level semi-sage dan merupakan master pedang dan seni bela diri. Dia memiliki latar belakang yang kuat. Gadis, Jun Changqiao menoleh dan berkata, meskipun seni pedang yang baru saja Anda lakukan elegan dan fleksibel, ada masalah dalam konvergensi kekuatan spiritual. Anda harus memperbaikinya sesegera mungkin, atau itu akan melukai meridian Anda jika Anda melakukannya, itu terlalu banyak. Mata cerah Xia Suyun penuh dengan keheranan. Dia telah berlatih seni pedang es tertentu dari Taixuan Shengsong. Meskipun dia telah memahaminya, dia selalu merasa bahwa itu tidak mulus ketika dia melakukannya baru-baru ini, dan kadang-kadang mempengaruhi meridiannya. Pada awalnya, dia tidak mempedulikannya dan bahkan berpikir bahwa dia mungkin belum sepenuhnya memahami seni pedang. Sekarang, setelah mendengar kata-kata Tuan Su Jintang, Xia Suyun tiba-tiba menyadari bahwa ada penyimpangan dalam kultivasinya. Seniman bela diri sejati tidak membutuhkan orang lain untuk melalui kesulitan memberi mereka penjelasan rinci. Terkadang, satu kalimat saja sudah cukup untuk menghilangkan keraguan mereka. Keempat tetua terkejut, Master Su Gousheng tidak hanya seorang semi-sage yang mengolah pedang dan seni bela diri, tetapi dia juga seorang master seni bela diri terbaik. Dia bisa melihat kekurangan seni bela diri orang lain hanya dengan mata telanjang. Luar biasa, terlalu luar biasa, gunakan jimat wawasan untuk memahami. Xia Suyun menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih atas bimbinganmu, senior. Gousheng kecil, Jun Changqiao memandang Su Xiaomo dan berkata, Taixuan Shengsong adalah salah satu sekte top di Jianghu. Karena kamu dapat memasuki sekte tersebut, ini adalah kesempatan besar. Kamu harus berkultivasi dengan rajin di masa depan. Su Xiaomo menyeka air mata di wajahnya dan berkata dengan tatapan tegas, murid ini akan mematuhi perintah guru. Kalian berempat, Jun Changqiao berkata, orang tua ini masih harus mengejar binatang jahat itu. Untuk menghindari menyakiti makhluk hidup apapun, aku akan pergi dulu. Kalimat ini dimaksudkan untuk memberitahu para tetua Taixuan Shengsong bahwa dia datang untuk menyelamatkan mereka karena dia secara kebetulan mengejar binatang spiritual itu. Tuan, Su Xiaomo baru saja membuka mulutnya ketika Jun Changqiao sudah pergi. Dia tidak bisa menahan emosinya dan menangis dengan keras, murid ini pasti tidak akan mengecewakan guru. Saya pasti akan menjadi ahli yang gigih. Tidak ada balasan, jelas, dia sudah pergi. Seorang ahli. Setelah Jun Changqiao pergi, keempat tetua masih shock. Mereka masih memikirkan adegan binatang spiritual yang diusir hanya dengan pandangan sekilas. Sun Yingquan diam-diam berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah, Gousheng, jadi kamu memiliki master yang luar biasa. Tiga murid sekte luar lainnya semua menatapnya dengan iri. Ayo kembali ke sekte. Empat tetua Taixuan Shengsong terluka, dan penampilan binatang spiritual yang kuat dan gerombolan binatang itu juga telah mengganggu rencana mereka. Oleh karena itu, mereka tidak berhenti untuk membawa para murid kembali. Tentu saja, mereka juga berencana untuk memberitahu atasan dari Master Gousheng sesegera mungkin. Xiaomu, di batu puncak gunung, Chang Xiao merentangkan kakinya dan berkata dengan tatapan tidak sopan, Tuan ini secara pribadi keluar untuk membantumu mengadakan pertunjukan.
Aku harus segera dipromosikan menjadi murid sekte dalam. Dalam perjalanan kembali ke sekte, Su Xiaomo diam-diam mengagumi, akting patriark masih yang terbaik. Terutama ketika dia secara tidak sengaja memberi Xia Suyun petunjuk tentang seni bela diri. Dia benar-benar menghidupkan ahli duniawi. Memikirkan bagaimana Raja Ungu bertindak sampai-sampai dia hampir tidak bisa menerimanya, dia merasakan rasa jijik yang kuat lagi. Aktor ini terlalu sampah. Gou Sheng, Sun Yingquan membungkuk dan berbisik, tuanmu ini jelas bukan orang biasa. Dia bahkan menyelamatkan semua orang. Ketika kamu kembali ke sekte, kamu pasti akan diurus oleh para tetua. Su Xiaomo menggaruk kepalanya dan berkata, saya juga tidak menyangka akan bertemu guru di Gunung Skala Emas. Taixuan Shengsong. Setelah Su Xiaomo kembali, dia memasuki arai Spirit Qi untuk memahami formasi arai seperti biasa. Di aula utama, para petinggi sudah mulai berdiskusi setelah mendengar tentang apa yang terjadi di Gunung Skala Emas. Tuan Su Jintang begitu kuat. Dia sebenarnya seorang kultivator ganda half sage, kata penatua ketiga dengan kaget. Dalam hal tingkat kultivasi, Wu Sheng jelas lebih kuat dari half sage. Namun, budidaya ganda pedang dan seni bela diri pada awalnya lambat. Bahkan jika dia tidak sebagus Wu Sheng, dia pasti sangat mengesankan. Sejak zaman kuno, roh Qi surga dan bumi secara bertahap layu. Jumlah ahli yang telah mencapai level ini dapat dihitung dengan 5 jari. Tetua yang mengalaminya secara pribadi berkata, aura yang dilepaskan oleh Master Gou Sheng pada waktu itu jelas memiliki ketebalan marsial Dao dan ketajaman pedang Dao. Dia pasti seorang kultivator ganda half sage. Patua Juntian, penatua ketiga mengerutkan kening dan berkata, saya belum pernah mendengar orang seperti itu di benua bintang jatuh. Ketika mereka pertama kali mengetahui tentang Tuan Su Xiaomo, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Mereka hanya berpikir bahwa dia adalah seorang pertapa. Sekarang setelah mereka mengetahui kekuatannya, mereka secara alami harus memperlakukannya dengan serius. Penatua ketiga, penatua itu berkata, Patua Juntian dan Grand Elder Muda Li memiliki takdir untuk bertemu sekali. Apa? Penatua ketiga dan yang lainnya melebarkan mata mereka. Limuran telah mati selama ratusan tahun. Ketika dia masih muda, dia harus berusia setidaknya beberapa tahun. Patua Juntian memiliki nasib bertemu dengannya sekali, yang berarti dia adalah seorang ahli tua. Tidak heran Su Jintang bisa maju dengan pesat dalam waktu singkat setelah menjadi murid Taixuan Shengsong saya. Ternyata dia memiliki master senior yang luar biasa. Penatua ketiga menyadari. Penatua Sun berkata, menurut pendapat saya, Patua Juntian dapat menyelamatkannya mungkin juga karena muridnya. Itu masuk akal. Semua orang menyatakan persetujuan mereka. Pakar pertapa umumnya tidak terlibat di dunia. Kemungkinan mereka menyelamatkan seseorang ketika mereka dalam bahaya sangat rendah. Jadi dia pasti punya tujuan untuk membantu kali ini. Mungkinkah dia menyuruh mereka memperlakukan muridnya dengan baik? Penatua ketiga berpikir dengan serius dan berkata, Su Jintang adalah salah satu anggota sekte dalam kali ini. Apakah ada yang keberatan? Tidak ada objek. Karena tidak ada keberatan, itu diselesaikan. Juga, penatua ke-6, atur halaman independen untuk Su Jintang terlebih dahulu. Oke, di hari yang sama, Su Xiaomo pindah ke halaman. Di Taixuan Shengsong, memiliki halaman sendiri jelas merupakan perlakuan bagi anggota sekte dalam. Setelah banyak murid sekte luar mendengar berita itu, mereka dengan suara bulat setuju bahwa promosi Su Jintang ke sekte dalam sudah ditetapkan. Dia dipromosikan ke sekte dalam tidak lama setelah memasuki sekte tersebut, yang langsung membuat banyak orang iri. Kepala keluarga, berdiri di luar pintu halaman dengan kata, bumi, tertulis di atasnya. Su Xiaomo berpikir dalam hati, murid ini sekali lagi hampir memasuki lingkaran dalam murid Taixuan Shengsong. Alasan sebenarnya dia datang ke Taixuan Shengsong sebagai mata-mata adalah untuk mencari tahu tentang kakak senior sulung dan Fang Lingyu. Tetapi tidak ada cara untuk mengetahuinya dari sekte luar. Hanya dengan memasuki sekte dalam dia bisa berhubungan dengan mereka. Tiba-tiba, Su Xiaomo menoleh dan melihat Xia Suyun berdiri di pintu masuk halaman tetangga. Kakak senior, mengapa kamu di sini? Tempat di mana aku tinggal. Su Xiaomo tercengang. Dia benar-benar menjadi tetangga dengannya. Penatua Wei, bagaimana situasinya berubah? Saya sangat menunggu online. Sekte sepanjang masa. Setelah mendengar laporan Li Luoqiu, Jun Changqiao tersenyum dan berkata, sepertinya identitasku sebagai Patua Juntian cukup berguna. Kepala keluarga, Li Luoqiu tidak mengerti. Xiaomu adalah mata-mata di Taixuan Shengsong. Meskipun dia menjadi lebih baik dan lebih baik, apa gunanya?
Ada benarnya, Jun Changqiao berkata, fondasi sekte teratas masih sangat kuat. Hanya dengan menjadi lebih baik dan lebih baik, seseorang dapat bersentuhan dengan lebih banyak hal. Misalnya, beberapa manual rahasia seni bela diri yang sangat sulit dipelajari di luar. Li Luoqiu tidak mengerti, seni bela diri sekte sepanjang masa kami tidak kalah dengan Taixuan Shengsong. Itu benar, tetapi pavilion teknik tidak memiliki semua jenis teknik seni bela diri. Jika Su Xiaomo bisa mendapatkan lebih banyak jenis teknik seni bela diri dari Taixuan Shengsong, tidakkah dia bisa menggunakannya untuk membuat angka? Selain itu, sekte teratas pasti akan memiliki sistem manajemen yang lengkap. Jika Su Xiaomo masuk ke lingkaran inti dan mengirim informasi, dia bisa menggunakannya sebagai referensi untuk menebus kekurangan sekte sepanjang masa. Sejak Jun Changqiao menjadi pemimpin sekte, semua metode pengembangannya didukung oleh alat yang diberikan oleh sistem. Untuk dapat mencapai levelnya saat ini sama dengan curang. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasakan kekosongan. Jika dia bisa mendapatkan informasi tentang manajemen dari sekte atas dan kemudian menggunakan metode yang bermanfaat baginya sebagai referensi, itu akan sangat praktis. Sebenarnya, pengaturan sekte dalam dan luar Taixuan Shengsong jauh lebih profesional daripada sekte sepanjang masa. Jun Changqiao tidak hanya memiliki rencana untuk mengikutinya, dia juga memutuskan untuk mendirikan sekte dalam dan luar di puncak yang terpisah. Oh benar, kapan Patriark Angin akan mengirim bijinya? Mereka sudah dalam perjalanan. Jun Changqiao meninggalkan aula utama dan pergi ke beberapa puncak untuk memeriksa. Progres pembangunannya sangat baik. Aula utama Aula Gerimis di puncak Gerimis sudah selesai. Ada juga kamar samping dan kamar untuk para anggota tinggal. Filosofi desain Li Qingyang selalu menekankan manusia dan alam. Oleh karena itu, semua bangunan dikelilingi oleh gunung dan hutan, tampak sangat seperti dunia lain. Tentu saja, untuk proyek sebesar itu, uangnya dihabiskan dengan sangat cepat. Kepala keluarga, Li Qingyang memegang daftar tagihan dan berkata, hanya pembangunan puncak Gerimis saja sudah menelan biaya 5 juta. Jun Changqiao berkata, perumahan adalah hal penting dalam hidup. Tidak peduli berapa banyak yang Anda keluarkan. Tanda pisah, PS, 2-1. Setelah insiden di Gunung Skala Emas, status Su Xiaomo di Taixuan Shengsong telah meningkat secara signifikan. Dia bahkan diberi halaman sendiri. Selama dia berkinerja baik, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi murid batiniah. Namun, dia sedikit gugup menjadi tetangga dengan Xia Suyun. Dia dengan hati-hati mengingat bimbingan emosional yang diberikan tetua Wei kepadanya dan memikirkan cara mendekatinya. Saudara muda, dalam perjalanan ke kafetaria, Sun Yingquan meletakkan tangannya di bahunya dan berkata sambil tersenyum, statusmu di murid luar semakin tinggi. Aku akan mengikutimu mulai sekarang. Su Xiaomo berkata, kakak senior, kamu bercanda lagi. Saya tidak bercanda, Sun Yingquan berkata dengan serius, ketika kamu menjadi murid batin, aku harus mengikutimu karena statusmu lebih tinggi daripada murid luar. Aku harus memanggilmu kakak senior mulai sekarang. Dalam sistem Taixuan Shengsong, murid luar harus memanggil murid dalam sebagai kakak senior terlepas dari waktu mereka memasuki sekte. Tentu saja, murid batinia istimewa tidak hanya dalam hal sapaan, tetapi juga di kafetaria, halaman, bimbingan dari para tetua, dan fasilitas kultivasi mereka sendiri. Meskipun murid luar dan murid dalam hanya berbeda dengan satu kata, perlakuannya sangat berbeda. Banyak murid luar yang memeras otak mereka untuk menjadi murid dalam karena bakat mereka terbatas dan mereka hanya bisa menembus level Wuzong. Jika mereka memasuki murid batin, batas atas mereka adalah Raja Bela Diri atau bahkan lebih tinggi. Kakak senior Sun akan selalu menjadi kakak senior. Apakah saya menjadi murid dalam atau murid langsung? Ini tidak akan pernah berubah, kata Su Xiaomo. Dengan statusnya saat ini di murid luar, dia tidak perlu dengan sengaja menyanjung Sun Yingquan. Namun, ayahnya adalah seorang penatua, jadi dia secara alami akan mencoba menjilatnya. Hahaha, Sun Yingquan menepuk pundaknya dan berkata, saya sangat senang mendengarnya. Lihat, ini kakak senior Fang. Petik 2. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Itu segera menarik perhatian para murid luar yang sedang menuju ke kafetaria. Mereka semua menoleh untuk melihat. Kakak senior Fang, mungkinkah itu Fang Lingyu? Su Xiaomo melihat ke arah suara itu dan melihat seorang gadis anggun berseragam sekolah merah berjalan berdampingan dengan Xia Suyun di jalan yang berliku. Wanita ini berusia awal 20-an. Dia memiliki sepasang mata yang memancarkan rasa arogansi yang samar. Dia seperti putri dari keluarga kaya. Penampilannya juga tidak buruk. Dia bisa dianggap sebagai femme fatale. Kakak magang senior, Su Xiaomo berkata dengan suara rendah,
siapa yang berjalan dengan Xia Suyun? Sun Yingquan berkata, murid pribadi, Fang Lingyu. Cukup benar, itu adalah wanita ini. Sudah lebih dari setahun sejak Su Xiaomo datang ke Taixuan Shengzong sebagai agen yang menyamar. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan karakter utama. Karena dendam antara dia dan kakak senior sulung, dia tidak bisa tidak membandingkan mereka berdua. Pada akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa meskipun penampilan wanita ini tidak buruk, dia masih jauh dari kakak senior tertua. Terutama ketika dia dengan jelas memancarkan aura arogansi dan dingin yang sepertinya telah ditambahkan ke tubuhnya, namun dia mengenakan seragam sekolah berwarna merah. Tidakkah dia merasa itu sangat tidak pada tempatnya? Tunggu, Su Xiaomo berkata pada dirinya sendiri, kakak senior sulung pernah berkata bahwa dia membenci warna merah. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan pakaian yang dikenakan wanita ini? Junior magang saudara, Sun Yingquan buru-buru menarik borgolnya dan berbisik, wanita ini sangat dihargai oleh kelompok tetua di sekte. Dia memiliki status yang sangat tinggi dan sangat arogan. Jangan memandangnya terlalu lama, jangan sampai kamu mendapat masalah. Sudah terlambat, Fang Lingyu, yang sedang berbicara dengan Xia Suyun, telah menemukan bahwa Su Xiaomo telah menatapnya sepanjang waktu. Wajah cantiknya tiba-tiba menjadi dingin. Kami dalam masalah. Sun Yingquan buru-buru menariknya pergi. Berhenti, kata Fang Lingyu. Meskipun terdengar sedikit renyah, itu cukup arogan. Sebagai murid inti paling berharga dari Taixuan Shengzong, itu normal baginya untuk menjadi mulia dan sombong dalam setiap kata dan perbuatan. Sun Yingquan tersenyum dan berkata, Kakak Fang, ada apa? Fang Lingyu berjalan mendekat dan berhenti di depan keduanya. Dia berkata dengan ringan, itu bukan urusanmu. Tersesat. Sial, bagaimanapun, saya masih memiliki seorang penatua sebagai ayah saya. Anda benar-benar mengatakan kepada saya untuk enyahlah di depan begitu banyak orang. Ini tidak memberi saya wajah sama sekali. Pria manapun tidak bisa menahannya. Jadi Sun Yingquan berkata dengan marah, aku akan tersesat. Suara mendesing, dia langsung menghilang di depan Fang Lingyu. Petik 2, Su Xiaomo hanya bisa mengungkapkan rasa hormatnya atas tindakan pengecut dan berani seperti itu dengan mogok. Anda, Fang Lingyu berkata dengan ringan, kamu Su Jintang. Betul sekali, Su Xiaomo berkata tanpa mengubah ekspresinya. Sun Yingquan bisa jadi pengecut, tapi dia tidak bisa. Lagi pula, dia bukan tetua sekte tingkat tinggi. Su Yiyun, Fang Lingyu berkata, kamu ditakdirkan untuk menjadi murid pribadi di masa depan. Lebih baik menghindari kontak dengan murid biasa seperti itu sebanyak mungkin, jangan sampai orang lain diam-diam bergosip tentang kamu. Kakak senior, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Xia Suyun berkata sambil menatap Su Xiaomo dari belakang, seolah mengisyaratkan dia untuk pergi dengan cepat. Keduanya telah bekerja bersama berkali-kali selama periode waktu ini dan secara alami membangun sedikit pemahaman diam-diam. Namun, Su Xiaomo bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia berkata, Kakak Fang, apakah Anda mengatakan bahwa saya, Su Jintang, tidak layak untuk kakak Xia? Xia Suyun tercengang. Sun Yingquan, yang telah berguling jauh, juga tercengang. Sial, orang ini agak sombong. Dia benar-benar berani berdebat dengan kakak senior Fang di depan umum. Fang Lingyu juga sangat terkejut bahwa seorang murid sekte luar akan mengatakan kata-kata seperti itu di depannya. Jadi dia berkata dengan jijik, hapus kata, sepertinya. Tentu saja, dia menambahkan, meskipun tuanmu memiliki beberapa kemampuan, bakat, kekuatan, dan bahkan penampilannya sama sekali tidak sebanding dengan suster muda Xia. Kakak Fang, Xia Suyun baru saja akan berbicara ketika dia dihentikan oleh Fang Lingyu. Fang Lingyu berkata, di masa depan, jangan ganggu dia lagi. Saya juga tidak ingin mendengar desas-desus lagi dari sekte. Paruh pertama dari kata-katanya hanya sedikit arogan, tetapi paruh kedua jelas merupakan peringatan. Sial, Sun Yingquan, yang bersembunyi di kejauhan, mengutuk dalam hatinya. Jika Lu Qianqian tidak dikeluarkan, bagaimana kamu bisa dipromosikan dengan begitu lancar? Bagaimana kamu bisa menjadi murid pribadi yang sangat diasuh? Bagaimana kamu bisa mondar-mandir di sini? Ya, Su Xiaomo menundukkan kepalanya dan berkata, saudari Xia adalah putri surga yang bangga. Bagaimana mungkin aku, Su Xiaomo, layak untuknya? Sebaiknya kau tahu tempatmu. Fang Lingyu berkata dengan acuh tak acuh, saudari muda Xia, ayo pergi. Xia Suyun memandang Su Xiaomo dengan meminta maaf, lalu mengikuti kakak perempuannya dan pergi. Seperti yang diharapkan, kakak muda Xia dan kakak senior Fang terkait. Keduanya berkultivasi bersama ketika mereka masih muda, dan mereka berdua memiliki fisik es.
Gou Sheng sangat dekat dengan suster muda Xia akhir-akhir ini. Kakak senior Fang tidak tahan, jadi dia secara khusus datang dari sekte dalam untuk memberinya pelajaran. Semua orang berbisik. Melihat Su Xiaomo, yang menundukkan kepalanya, sedikit simpati muncul di mata mereka. Namun, ditegur oleh murid pribadi sekte yang paling berharga sepertinya bukan hal yang memalukan. Gou Sheng, Sun Yingquan berguling ke belakang dan berkata sambil tersenyum, ayo makan. Cukup. Tiba-tiba, Su Xiaomo mendorong tangan di bahunya, lalu mengangkat kepalanya dengan kepalan tangan dan berteriak, Xia Suyun. Aku, Su Jintang, tidak layak untukmu sekarang, tapi bukan berarti aku tidak layak untukmu di masa depan. Petik 2. Murid sekte luar yang akan pergi makan berhenti di jalur mereka ketika mereka mendengar teriakannya yang tiba-tiba, dan menoleh dengan ekspresi tidak percaya. Sun Yingquan, yang paling dekat, juga melebarkan matanya. Xia Suyun, yang belum pergi jauh, berhenti di jalurnya, dan matanya juga dipenuhi kejutan. Dengarkan baik-baik, Su Xiaomo berkata dengan keras, suatu hari, aku akan membiarkan semua orang di sekte berpikir bahwa aku, Su Jintang, layak untukmu, Xia Suyun. Dia baru saja diperingatkan oleh Fang Lingyu, tetapi dia masih berani mengatakan kata-kata seperti itu. Ini benar-benar luar biasa. Ya, Sun Yingquan akhirnya bertindak seperti seorang pria di bawah provokasi Gou Sheng. Dia berteriak dengan wajah merah dan leher yang tebal, Su Jintang pasti akan layak untuk Xia Suyun. Aku, Sun Yingquan, bersumpah atas hidupku hari ini. Saudaraku, jangan takut, selama aku di sini, aku akan selalu mendukungmu. Kakak muda, mata cerah Fang Lingyu berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia berkata, orang ini sedikit menyebalkan. Kakak senior, Xia Suyun mengerutkan kening dan berkata, ini antara aku dan dia. Bisakah kamu tidak terlibat? Pernahkah kamu mendengar, kakak senior Fang keluar dari sekte dalam dan pergi untuk memberi pelajaran pada Su Jintang? Sepertinya dia dan junior sister Xia baru-baru ini sangat dekat. Kakak Fang adalah orang yang sangat temperamental, dan dia sangat bangga. Dia pasti sangat mempermalukan Su Jintang. Dia memang mempermalukannya, tapi coba tebak apa yang dikatakan pria itu pada akhirnya. Apa yang dia katakan? Dia secara terbuka berteriak kepada Xia Suyun bahwa dia tidak cukup baik untuknya sekarang, tetapi dia akan cukup baik untuknya di masa depan. Brengsek, apakah dia mengaku pada suster junior Xia? Petik 2. Kakak Fang ada di sampingnya saat itu. Kudengar wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. Jika kakak muda Xia tidak menghentikannya, orang itu akan mendapat masalah. Di sekte luar Taixuan Shengzong, para murid mendiskusikan apa yang terjadi di luar kantin kemarin. Mereka tidak bisa tidak mengagumi Su Jintang karena berani menghadapi murid langsung yang paling penting. Para tetua juga telah mendengar tentang masalah ini, tetapi mereka tidak peduli. Lagi pula, sekte mengizinkan para murid untuk jatuh cinta, jadi mereka secara alami tidak akan mengganggu masalah emosional mereka. Mendesah, Su Xiaomo duduk di paviliun batu di halaman dan menghela nafas dalam-dalam. Setelah tidur dan memikirkan apa yang terjadi kemarin, sepertinya dia sedikit emosional. Sebagai mata-mata, kualitas psikologisnya harus kuat. Tetapi dalam menghadapi penghinaan verbal Fang Lingyu, dia kehilangan ketenangannya dan mengucapkan kata-kata itu secara impulsif. Dia adalah seorang pria, itu bisa dimengerti. Jika itu Jun Changqiao, dia pasti akan memutar matanya yang dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak cukup baik untuknya, maka biarlah. Aku terlalu malas untuk menjadi cukup baik untuknya. Pembaca, dengan atribut orang ini, dia pasti bisa mengatakannya. Faktanya, dalam hal bakat, ranah, fisik, dan bahkan penampilan asli, Su Xiaomo bagus dalam semua aspek. Jika ada cacat, itu karena dia pendek. Tetapi dibandingkan dengan pria setinggi 1,8 meter seperti Jun Changqiao, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan Ye Xingchen, dia dianggap tinggi di sekte luar Taixuan Shengzong. Tingginya setidaknya 1,8 meter. Belum lagi Xia Suyun, dia lebih dari cukup untuk menjadi cukup baik untuk Fang Lingyu. Pah. Su Xiaomo buru-buru menghilangkan gagasan itu dan berkata, hanya sekali melihat wanita arogan itu membuatku kesal. Bahkan jika dia menawarkan dirinya kepadaku, aku tidak akan peduli. Hahaha. Pada saat ini, Sun Yingquan masuk dari luar dan tertawa, Gou Sheng, kamu adalah pria sejati kemarin. Petik 2, Su Xiaomo berkata dengan getir, aku juga menyinggung kakak senior Fang. Jangan takut, Sun Yingquan berkata, selama kamu tidak melakukan kesalahan, dia tidak bisa melakukan apapun padamu. Su Xiaomo tahu ini, namun,
wanita itu bagaimanapun juga adalah murid langsung yang sangat dihormati. Begitu dia memasuki sekte dalam, dia takut dia akan mengalami kesulitan. Ah, Su Xiaomo menjambak rambutnya dan melolong dalam hatinya, ini berantakan, ini berantakan. Dalam rencananya, dia akan menyelinap ke lingkaran sekte dalam dan terus menyanjung mereka. Dia pertama-tama akan berteman dengan beberapa murid sekte dalam, dan akan sempurna jika dia bisa berhubungan dengan Fang Lingyu. Tapi sekarang, dia telah menyinggung wanita itu bahkan sebelum dia memasuki sekte dalam. Ini tidak diragukan lagi meningkatkan jalur penyamaran biasa ke mode sulit secara instan. Mendesah. Sekarang, dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Gou Sheng, dengan berani kejar Xia Suyun. Kakak senior akan selalu mendukungmu, kata Sun Yingquan. Faktanya, setelah berinteraksi dengannya untuk waktu yang lama, pria ini tampak sedikit tidak dapat diandalkan, tetapi sebenarnya dia adalah orang yang cukup baik. Setidaknya, dia memperlakukan Su Xiaomo sebagai saudara. Sejujurnya, di sekte besar dengan fondasi yang kuat, tidak ada kekurangan skema dan penipuan, tetapi itu tidak berlebihan. Setidaknya ada suasana yang harmonis. Memikirkan hal-hal di mana protagonis memasuki sekte, dia diserang oleh murid sekte luar, lalu murid sekte dalam, dan akhirnya para tetua menjadi minoritas. Kita tidak dapat menyangkal seluruh dunia hanya karena beberapa kasus khusus. Kakak senior, Su Xiaomo berkata dengan getir, dengan kekuatan dan bakatku, bagaimana aku bisa layak untuknya? Sun Yingquan berkata, mengapa kamu merusak diri sendiri lagi? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata, dia tiba-tiba berhenti karena Xia Suyun sudah muncul di depan pintu. Matanya bersinar dingin, seolah-olah dia berkata pada dirinya sendiri, ini tidak ada hubungannya denganmu. Tersesat. Sial, dia tidak memiliki martabat yang tersisa. Saudara muda, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya akan pergi dulu. Saat Sun Yingquan berbicara, dia sudah melompati tembok dengan suara menderu. Dia bahkan lebih cepat dari kemarin. Su Xiaomo duduk di paviliun batu, dan Xia Suyun berdiri di depan pintu. Keduanya berjarak sekitar 10 meter dari satu sama lain. Suasana sedikit canggung karena mereka tidak berbicara satu sama lain. Situasi seperti ini sering terjadi ketika mereka melakukan misi bersama. Su Xiaomo seharusnya sudah terbiasa, tetapi untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasa sedikit gugup dan khawatir. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Xia Suyun terdiam lama sebelum berkata, bukannya kamu tidak layak untukku, tetapi aku tidak tertarik pada hubungan romantis. Ya, dia benar-benar mengatakannya. Saat itu, jawaban Su Xiaomo adalah dia juga tidak tertarik dengan hubungan romantis. Namun, kali ini, dia tampaknya telah mengambil keputusan dan berkata, tapi, aku tertarik padamu sekarang. Jun Gou Sheng, keluar dan pukul. Tatapan aneh melintas di mata Xia Suyun. Dia berkata, pikiran kita harus berada di jalur bela diri sekarang, bukan pada hubungan. Su Xiaomo berkata, mempermalukanku di depan begitu banyak orang, tidak ada orang yang bisa membiarkannya berbaring. Saya minta maaf. Xia Suyun berkata dengan nada meminta maaf, aku tidak menyangka kakak senior Fang begitu menentangmu. Su Xiaomo tersenyum pahit, lalu berkata dengan ekspresi sedih, sebelum aku bertemu Shizun, aku sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Sudah terbiasa, Xia Suyun berkata dengan terkejut, kamu telah ditolak oleh banyak gadis. Petik 2, Su Xiaomo, yang baru saja menyeduh emosinya, tiba-tiba menggerakkan sudut mulutnya, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Apa hakku untuk mengejar gadis sebagai orang rendahan sepertiku? Xia Suyun mengerti. Kebiasaan yang dia katakan adalah karena identitasnya, dia sering diejek dan dihina, dan bukan karena dia ditolak lagi dan lagi ketika dia mengejar gadis. Pada saat ini, beberapa pembaca mungkin berpikir bahwa Su Xiaomo sedang berakting, tetapi sebenarnya, dia mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Latar belakangnya memang tidak bagus, dan dia tidak memiliki bakat apapun. Alasan mengapa dia bisa berlari lebih cepat daripada yang lain adalah karena dia sering diganggu ketika dia masih muda. Tidak ada yang ingin menjadi pengecut sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, Su Xiaomo memutuskan untuk pergi ke kota Qingyang untuk berpartisipasi dalam perekrutan 100 sekte, berharap untuk memasuki sekte untuk mengolah seni bela diri dan tidak lagi diganggu oleh orang lain. Pemimpin sekte Jun, nama saya Su Xiaomo, saya bersedia bergabung dengan sekte tulang besi. Tolong, ini adalah hal pertama yang dikatakan Li Qingyang setelah bergabung dengan sekte tulang besi. Apa yang tidak akan pernah dilupakan Su Xiaomo adalah sebelum dia selesai berbicara, Jun Changqiao dengan paksa menyela, ambillah.
Ambil. Dua kata sederhana. Biarkan Su Xiaomo resmi menjadi murid ketiga setelah Lu Qianqian dan Li Qingyang. Sebelum kembali ke sekte, Jun Changqiao memberi murid baru waktu untuk pulang dan mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Dia dengan senang hati memeluk kedua tetua, tertawa dan menangis. Ayah, ibu, putramu sekarang menjadi murid sekte. Bergabung dengan sekte adalah impian Su Xiaomo, dan dia hanya berharap dia tidak akan diganggu di masa depan. Tapi siapa yang mengira bahwa, sejak dia menjadi murid sekte tulang besi, dia telah mengantarkan titik balik terbesar dalam hidupnya. Pembukaan Meridian, murid bela diri, guru bela diri, Wuzong, raja bela diri. Kelas fana, kelas menengah, kelas atas, kelas suci. Su Xiaomo tidak pernah bermimpi bahwa dia akan memiliki alam yang begitu tinggi hanya dalam beberapa tahun, dan memiliki akar spiritual yang begitu tinggi. Mereka yang telah menggertaknya sebelumnya, dia terlalu malas untuk memperhatikan mereka, karena dia hanya ingin menggertak orang yang lebih kuat. Setiap murid dari sekte sepanjang masa memiliki cerita mereka sendiri. Su Xiaomo, Li Fei, dan yang lainnya mungkin relatif sederhana, tetapi jalan rahasia ini sebenarnya setara dengan ceritanya. Status tidak berarti apa-apa, Xia Suyun berkata, hanya dengan menjadi lebih kuat Anda dapat memiliki segalanya. Dia bisa melihat bahwa Su Xiaomo sedang berbicara tentang masa lalu, dan matanya menunjukkan rasa rendah diri yang kuat, jadi kata-katanya dimaksudkan untuk menghiburnya, tetapi karena nada dinginnya, tiba-tiba mengubah artinya. Jadi, Su Xiaomo berdiri dan berjalan di depan Xia Suyun. Suara mendesing, dia meletakkan tangannya di pundaknya dan berkata dengan tatapan bermartabat, setelah bertemu guru, saya, Su Jintang, layak untuk wanita manapun di dunia, termasuk Anda, Xia Suyun. Bom, aduh, Sun Yingquan, yang baru saja menyelinap keluar, mendengar suara itu dan buru-buru berbalik. Dia melihat Gou Sheng terbang keluar dari halaman dan kemudian jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal. Sun Yingquan bingung dan bertanya, mengapa kamu berkelahi? Tidak, aku harus pergi membantu. Saat Sun Yingquan hendak berbalik, Xia Suyun berjalan keluar. Seluruh wajahnya tertutup es, dan udara di sekitarnya langsung turun ke titik beku. Brengsek, wanita ini pingsan. Tidak, sebaiknya aku cepat-cepat pergi. Su Xiaomo berdiri dalam keadaan menyesal dan mengusap dadanya yang dibombardir. Dia menyeringai dan berkata, aku tidak bisa mengalahkanmu sekarang, tetapi ketika aku memasuki sekte dalam dan menjadi lebih kuat, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Sangat percaya diri, Xia Suyun berkata dengan wajah dingin. Su Xiaomo menepuk debu dari tubuhnya dan kemudian duduk di atas batu di sebelahnya. Dia meletakkan satu kaki di atasnya dan berkata sambil tersenyum, jika saya bahkan tidak memiliki kepercayaan diri sebanyak ini, bagaimana saya bisa layak bagi Anda di masa depan? Sekarang hal-hal telah berkembang ke titik ini, itu sama saja dengan mengatakan bahwa dia layak untuknya, dan bahwa dia ingin mengejarnya. Xia Suyun berkata, ketika kultivasi Anda melampaui milik saya, maka Anda dapat mengatakannya lagi. Tidak masalah, Su Xiaomo berkata dengan sungguh-sungguh, hari itu ditakdirkan untuk segera. Xia Suyun berbalik dan kembali ke kediamannya. Namun, ketika dia kembali ke kamarnya, seluruh wajahnya tiba-tiba memerah, terutama ketika dia memikirkan pria itu meletakkan tangannya di bahunya, dia tiba-tiba merasakan ledakan panas. Kakak senior, tiba-tiba, Su Xiaomo berdiri di luar ruangan dan berkata, apakah kamu masih akan melakukan pencarian besok? Kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Xia Suyun buru-buru berbalik, takut pihak lain akan melihat ekspresi malunya. Su Xiaomo berkata, saya melihat Anda tidak menutup pintu, jadi saya masuk. Petik 2, Xia Suyun berkata dengan dingin, mari kita bicara tentang besok. Aku akan istirahat sekarang. Oh, Su Xiaomo tidak ingin mengganggunya dan pergi. Setelah kembali ke kediamannya, dia bergumam dengan bingung, istirahat. Itu tidak benar, ini baru pagi. Petik 2, Fang Lingyu, sekte sepanjang masa. Setelah menerima informasi terbaru, Jun Changqiao bergumam, wanita ini sedikit arogan. Jika saya tidak mengaturnya dengan jelas, bagaimana saya bisa menghadapi roh pemimpin sekte Wang di surga? Dia memerintahkan Su Xiaomo untuk menyamar, terutama untuk menyelidiki wanita ini dan Lu Qianqian. Namun, hanya dari fakta bahwa dia mempermalukan sesama anggota sekte di depan umum, dia jelas bukan orang yang baik. Karena itu masalahnya, tidak perlu melalui prosedur. Dia akan menemukan waktu dan kesempatan untuk langsung membuat pengaturan. Li Luoqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, Fang Lingyu ini adalah murid yang lebih dihargai oleh Taixuan Shengsong. Dia telah berkultivasi di sekte dalam,
jadi sulit bagi orang-orang kita untuk mengawasinya. Tidak terburu-buru, Jun Changqiao berkata, cepat atau lambat akan ada kesempatan. Su Gouseng, yang berada di Taixuan Shengzong, masih menyamar. Namun, setelah dipermalukan di depan umum oleh Fang Lingyu, dia berpura-pura berkultivasi lebih keras ke dunia luar. Junior Su telah diprovokasi. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria dan memiliki harga diri. Jika kerja keras bermanfaat, mengapa kita membutuhkan bakat? Murid-murid Taixuan Shengzong menyatakan simpati atas penghinaan Su Xiaomo. Mereka mengerti bahwa dia bekerja keras untuk berkultivasi, tetapi mereka tidak optimis. Bagaimanapun, bakat Xia Suyun sangat kuat. Akan sangat sulit untuk mencapai level yang layak untuknya. Jun Patriark, Feng Feixia berdiri di halaman luar yang dipenuhi dengan energi spiritual. Dia melihat ke pegunungan tinggi dan lurus yang tampaknya muncul dari udara tipis di kejauhan. Dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia kembali ke akal sehatnya. Sudut mulutnya berkedut ketika dia berkata, aku sudah lama tidak ke sini, tetapi sektemu telah banyak berubah. Dalam keadaan normal, kata-kata ini biasanya sopan, tetapi sekarang benar-benar tulus. Jun Changqiao tersenyum dan berkata, kualitas biji yang dikirim oleh Patriark Feng sangat bagus. Jun sangat puas. Aku tidak berani mengabaikan barang yang diinginkan Jun Patriark. Feng Feixia berkata, tetapi dia bergumam dalam hatinya, mengapa dia tidak memintaku untuk tinggal untuk makan. Feng Patriark Feng akan kembali hari ini. Ya, aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Aku harus segera kembali. Maafkan aku karena tidak mengirimmu pergi. Hati-hati. Petik 2, Feng Feixia melolong dalam hatinya, aku datang dari tempat yang begitu jauh. Apakah begitu sulit untuk memberiku makan? Waktunya makan. Pada saat ini, Liu Wanxi berdiri di kafetaria dan berteriak. Iya, waktunya makan. Feng Feixia menyeringai dan berkata, kalau begitu aku hanya bisa pergi setelah makan. Mulut Jun Changqiao berkedut. Orang-orang ini datang ke Sake of All Times saya hanya untuk freelot. Tidak ada jalan lain. Siapa yang meminta keluargamu membuat makanan lezat seperti itu? Jun Patriark, bisakah aku mengambilnya jika aku tidak bisa menyelesaikannya? Ketika Jun Changqiao hendak mengatakan, ya, dia melihat orang lain mengeluarkan mangkuk besi besar. Dia dengan cepat membuka tangannya untuk melindungi makanan yang belum selesai dan berkata, tidak. Feng Feixia mengirim banyak biji. Jun Changqiao dapat memperbaiki lebih banyak True Yang Set dan Steel Wings untuk para murid. Adapun medan perang dimensi, karena dia sibuk dengan pembangunan gunung, dia tidak punya rencana untuk masuk. Namun, meskipun orang ini tidak pergi secara pribadi, pencegahannya masih ada. Seniman bela diri benua Laut Merah dan benua Lingyun bersembunyi di benteng mereka sepanjang hari, takut mereka akan disergap. Bisa dikatakan begitu. Setelah beberapa pertempuran sebelumnya, Jun Changqiao telah meninggalkan bayangan psikologis di hati kedua pesawat. Adapun seberapa besar areanya, itu akan tergantung pada masa depan. Namun, seniman bela diri benua bintang jatuh yang tidak tahu tentang ini masih pesimis mempersiapkan. Mereka berdoa agar setelah masuk, mereka tidak akan menjadi sasaran benua Laut Merah dan benua Lingyun, dua pesawat yang suka menggertak pendatang baru. Mendesah. Pada hari tertentu, Mu Changhong duduk di kafetaria sekte sepanjang masa dan melihat makanan di bawah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Jun Patriark, aku tidak punya makan sekarang. Petik 2, Jun Changqiao menunjuk ke piring yang tertata rapi dan berkata, lalu mengapa kamu makan begitu banyak? Mengganggu. Mu Changhong mengambil sumpitnya dan memakannya sampai bersih. Kemudian, dia minum seteguk sup dan berkata dengan sangat ragu, sangat menjengkelkan. Jun Changqiao menghiburnya, bukankah itu hanya benua Laut Merah dan benua Lingyun? Tuan kotamu, jangan terlalu banyak berpikir. Mungkin ketika kamu masuk 5 tahun kemudian, kedua pesawat ini sudah hilang. Tak perlu dikatakan, dengan gaya bertarung dan melarikan diri orang ini, dan kemudian kembali lagi setelah melarikan diri, menjadi pertanyaan besar apakah kedua pesawat itu bisa bertahan selama 5 tahun lagi. Kalau sajamu ini bisa seoptimis Master Sekte Jun, maka aku tidak akan begitu khawatir sampai tidak bisa makan. Mu Changhong menumpuk piring di atas satu sama lain dan berkata dengan sedih, semangkuk nasi goreng lagi. Li Qingyang memimpin rekan-rekan muridnya untuk membangun berbagai puncak. Jun Changqiao tidak terburu-buru untuk pergi ke medan perang dimensional, jadi dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Dapat dikatakan bahwa ini adalah periode waktu di mana dia bekerja paling keras sejak dia pindah. Karena konstitusi 5 elemennya, kekuatan 5 elemen yang dikumpulkan lebih murni.
Adapun berbagai biji yang dikirim oleh Feng Feixia, dia secara bertahap menyempurnakan set yang sejati dan sayap baja, sangat memperkaya gudang peralatan sekte sepanjang masa. Tentu saja, masih sulit untuk memasok sejumlah besar barang kepada para murid. Oleh karena itu, setelah banyak pertimbangan, Jun Changqiao menempatkan peralatan di paviliun peralatan, tetapi poin kontribusi yang diperlukan untuk menukarnya lebih tinggi. Karena dia tidak bisa memberi semua orang satu set, dia hanya bisa membiarkan mereka mendapatkannya dengan usaha mereka sendiri. Kepala keluarga. Beberapa hari kemudian, Li Qingyang datang menemuinya. Puncak gerimis telah dibangun. Apakah begitu? Jun Changqiao bergegas. Puncak yang paling dekat dengan Iron Bonepik telah direnovasi oleh Li Qingyang dan yang lainnya. Itu sudah memiliki aula, lapangan pelatihan, dan berbagai fasilitas lainnya. Tentu saja, Li Luoqiu juga berpartisipasi dalam desain puncak tempat aulanya akan berada. Beberapa tanaman dan tanaman hijau diatur olehnya. Ada hutan bambu dan pohon maple. Hijau zamrud dan merah tua adalah dua warna paling umum di puncak gerimis. Hall Master Li, cari waktu untuk pindah ke sini. Saya pikir hari ini baik-baik saja. Tentu, Li Luoqiu menatap Li Tiantian dan Viper, dan mereka berdua kembali ke aula gerimis. Segera, sekelompok besar anggota aula gerimis naik gunung dan mulai mengatur perabotan di aula kosong dan kamar tambahan lainnya. Pada titik ini, aula gerimis terpisah dari pelataran luar dan secara resmi pindah ke puncak gerimis. Ini hanya awal. Li Qingyang dan Pepa Boar terus bekerja lembur seperti 996 jam sehari. Medicine Peak dan War Night Peak selesai beberapa hari kemudian, dan berbagai aula pindah satu demi satu. Dari informasi yang dikirim Su Xiaomo kepadanya, Jun Changqiao mengetahui bahwa Taixuan Shengzong membagi sekte dalam dan luar. Dia menggunakannya sebagai referensi dan memodifikasinya. Dia menamai dua gunung itu Puncak Transcendent dan Puncak Menjulang. Puncak Transcendent adalah tempat para murid sekte luar tinggal dan berkultivasi. Itu memiliki fasilitas seni bela diri yang sesuai dan sejumlah besar kamar. Puncak Rong yang menjulang tinggi adalah tempat di mana murid-murid batin tinggal dan berkultivasi. Tidak hanya memiliki fasilitas seni bela diri yang cocok, tetapi juga memiliki halaman sendiri untuk memamerkan statusnya. Setelah divisi baru sekte dalam dan luar dibuat, para murid sekte luar akan bekerja keras untuk memasuki puncak menjulang, sedangkan para murid sekte dalam akan bekerja keras untuk memasuki puncak transenden. Adapun murid baru, mereka akan terus tinggal di pelataran dalam asli dan berkultivasi. Tentu saja, karena ada divisi terpisah untuk para murid, patriark dan petinggi juga harus memiliki divisi terpisah. Di antara puncak yang direnovasi, ada satu yang tertinggi dan paling tegak. Ini adalah puncak tempat Jun Changqiao tinggal, dan itu bernama Puncak Kepala Naga. Kepala Naga, itu berarti pemimpin naga. Jiang Ya dan yang lainnya tinggal di Dragon Spin Peak yang berdekatan. Penatua adalah posisi terpenting dalam sekte, jadi masuk akal untuk menamakannya dengan kata tulang belakang. Kepala keluarga, Li Qingyang berkata, apakah kamu puas? Tidak buruk, tidak buruk. Berdiri di puncak Kepala Naga, Jun Changqiao cukup puas. Gaya konstruksi di sini adalah apa yang dia minta sebelumnya. Tidak hanya ada bangunan megah, tetapi ada juga area yang indah untuk menumbuhkan temperamen seseorang. Hal yang paling menarik adalah bahwa ada sebuah danau kecil buatan manusia. Ketika dia bosan, dia bisa menggunakannya untuk memancing, atau bahkan mandi di dalamnya seperti kolam renang. Itu, Li Qingyang menggaruk kepalanya dan berkata, babi hutan Pepa telah terlibat dalam pembangunan baru-baru ini. Sangat lelah sehingga tidak bisa bangun. Sudah lelah karena pekerjaan yang begitu sedikit. Jun Changqiao mengerutkan kening. Sistem berkata tanpa daya, pria kecil ini adalah binatang kontrak pertama dari tuan rumah. Dibandingkan dengan Xiao Longlong dan Xiao Moxian, perlakuan yang diterimanya benar-benar buruk. Akhirnya, seseorang merasa kasihan pada Pepa Wild Boar. Di bawah penutup awan gelap, gerimis menutupi seluruh gunung tulang besi. Di sudut ladang herba, Pepa Wild Boar meringkuk di sarangnya yang sederhana, membiarkan air hujan menetes ke tubuhnya. Pada saat ini, jika disertai dengan musik latar memegang roti jagung di tangannya dan tidak setetes minyak di piring, itu pasti akan terlihat lebih menyedihkan. Sejak dipanggil oleh Li Qingyang untuk merebut kembali gunung, Pepa Wild Boar telah sibuk selama lebih dari setengah bulan. Setiap hari, ia akan bangun pagi dan pulang terlambat. Karena itu, ketika itu dilakukan, mau tidak mau pingsan karena kelelahan. Si kecil berbaring di tanah tanpa energi. Terutama ketika mengingat bahwa ketika datang ke sekte sepanjang masa, itu baik melakukan pekerjaan terberat atau melakukan pekerjaan tersulit. Matanya tiba-tiba dipenuhi air mata.
Kapan hari-hari yang menyedihkan ini akan berakhir? Sementara Peppa Wild Boar menangis, hujan di luar tiba-tiba berhenti dan sebuah kaki muncul di bidang penglihatannya. Ia mencoba melihat ke atas dan melihat Jun Changqiao berdiri di depannya. Cukup, Peppa Wild Boar, yang awalnya kelelahan, tiba-tiba meledak dengan kekuatan primordial di tubuhnya. Itu berdiri tegak dan cahaya di matanya sepertinya memberitahu tuannya bahwa itu tidak mengendur dan masih bisa bekerja. Setelah dikejar oleh Gou Sheng berkali-kali dengan pedang bulan sabit naga hijau, si kecil berubah dari malas menjadi pekerja keras. Namun, setelah sibuk selama berhari-hari dan dengan gila-gilaan mi atribut di tubuhnya, itu benar-benar sangat lelah. Meskipun berdiri pada saat ini, anggota tubuhnya gemetar hebat seolah-olah akan runtuh kapan saja. Jika kamu lelah, berbaringlah. Jangan memaksakan diri, kata Jun Changqiao. Celepuk. Begitu dia selesai berbicara, Peppa Wild Boar tidak tahan lagi dan berbaring di tanah lagi. Matanya tiba-tiba dipenuhi air mata. Takut tuannya tidak senang dan mengeluarkan semua jenis senjata dan meletakkannya di depan kepalanya. Kamu tidak masuk ketika ada bola penjaga gerbang. Sebaliknya, kamu memilih untuk tinggal di tempat sederhana di ladang ramuan. Apakah kamu sengaja berpura-pura menyedihkan? Kata Jun Changqiao. Ini sudah berakhir. Dia melihat melalui saya. Petik 1. Peppa Boar langsung panik. Sebenarnya, Jun Changqiao duduk dan meletakkan tangan di kepalanya. Dia berkata dengan lembut, saya akan mengingat semua hal yang telah Anda lakukan untuk sekte selama ini. Peppa Wild Boar tidak bisa berkata-kata. Guru selalu galak padaku. Sekarang dia tiba-tiba menjadi lembut, itu jelas tidak baik. Ketika surga menganugerahkan tanggung jawab besar pada orang hebat, pertama-tama itu harus menyiksa keinginannya, melelahkan otot dan tulangnya, dan membuat tubuhnya kelaparan. Jun Changqiao berkata, aku juga melakukan ini untuk melatihmu. Sistem berkata, ini dimulai lagi. Anak kecil, kamu harus ingat. Jun Changqiao berkata, aku akan menjadi orang terkuat di dunia. Sebagai binatang terkontrakku, kamu secara alami harus memiliki kemampuan yang tidak bisa dimiliki orang lain. Pria terkuat di dunia, jadi, guru memiliki ambisi yang begitu besar. Pria kecil, Jun Changqiao berkata, ayo buat janji. Sebuah janji. Peppa Wild Boar bingung. Jun Changqiao menunjuk ke langit dan berkata, cepat menjadi lebih kuat. Ikuti guru untuk melawan 9 surga, taklukkan 8 desolasi, dan ciptakan legenda abadi. Mata Peppa Wild Boar melebar. Jun Changqiao berdiri dan melihat ke belakang. Dia berkata sambil tersenyum, sebagai binatang kontrak pertama dari orang terkuat di dunia, saya berharap ketika saya mencapai puncak, Anda dapat menemani saya di sisi saya dan tidak berdiri di kaki gunung. Karena dia tidak menggunakan kekuatan psioniknya untuk dengan sengaja menghalau hujan, tetesan air hujan jatuh ke tubuhnya, membuat punggungnya terlihat lebih mengesankan. Jiwa Peppa Wild Boar langsung terguncang. Darah di tubuhnya juga terbakar gila-gilaan. Si kecil berjuang untuk berdiri dan menggeram lemah. Jelas, itu telah menyetujui janji tuannya. Pada hari ini, hujan turun selama 4 jam. Jun Changqiao dan Peppa Wild Boar berdiri di tengah hujan selama 4 jam. Pada hari kedua, mereka berdua masuk angin. Setelah membuat kesepakatan dengan tuannya, babi hutan Peppa hanya beristirahat selama 2 hari sebelum berinisiatif membuka ladang herbal. Karena itu, setiap malam, sosok yang rajin masih terlihat berlarian. Kenapa si kecil ini tiba-tiba begitu aktif? Ini sedikit aneh. Para anggota aula kedokteran berdiskusi dengan terkejut. Jelas, mereka tidak tahu bahwa ini adalah kekuatan yang dibawa oleh perjanjian. Mendesah. Sistem berkata tanpa daya, pria kecil yang malang. Ia mengira tuan rumah akan memperlakukan Peppa Wild Boar dengan baik, tetapi ternyata begitu mudah ditipu. Aku tidak menipu. Jun Changqiao duduk di batu puncak kepala naga dan berkata dengan serius, saya mendorongnya. Peppa Wild Boar pada awalnya malas. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menggunakan skill tipe bumi, jadi dia hanya bisa dilatih di bawah tekanan tinggi. Tak perlu dikatakan, efeknya sangat jelas. Di bawah pelatihan, lembut, Jun Changqiao, Peppa Wild Boar tidak hanya menjadi lebih rajin, tetapi karena sibuk setiap hari, tubuh dan posturnya telah dibentuk, dan penampilannya juga telah berubah. Pada titik ini, ia tidak lagi dapat digambarkan sebagai babi hutan, tetapi lebih seperti gajah yang kuat. Oleh karena itu, mulai hari ini dan seterusnya, kata babi hutan bisa dihilangkan. Namanya adalah Pei Chi. Perubahan kepribadian dan bentuk Peppa Wild Boar hanyalah permulaan. Jun Changqiao berharap bahwa binatang kontrak pertamanya dapat bertahan dan terus menjadi lebih kuat. Bagaimana menjadi lebih kuat? Menggali, membajak, dan membuka gurun.
Sebagai binatang fatamorgana langka dengan atribut tipe bumi, itu hanya bisa dikembangkan secara ekstrim dengan terus-menerus menggunakan atributnya. Tampaknya Jun Patriark tidak hanya mengkhawatirkan murid-muridnya, tetapi juga binatang kontraknya. Ini sangat menggerakkan sistem sehingga ingin meludahi wajahnya untuk menunjukkan rasa hormatnya. Bagaimana dia bisa begitu tak tahu malu ketika dia telah menipunya menjadi lumpuh dan memuliakannya sebagai dorongan. Setelah pembangunan berbagai puncak selesai, berbagai aula pindah. Murid sekte dalam dan luar juga masing-masing pindah ke puncak transenden dan puncak menjulang. Dengan ini, seluruh sekte sepanjang masa tampak jauh lebih luas dari sebelumnya. Tempatnya lebih besar dan sektenya lebih mistis, tetapi biaya ekspansinya tidak kecil. Setelah Li Qingyang menyelesaikan tagihan, Jun Changqiao merosot di kursinya dan berkata dengan ekspresi sedih, "Aku tidak percaya kita menghabiskan begitu banyak. Mereka bahkan tidak menggunakan pengrajin. Semuanya dilakukan dengan bantuan para murid sekte. Jika tidak, biayanya akan lebih tinggi." Kepala keluarga, Li Qingyang berkata, "Setelah ekspansi ini, bahkan jika kita menerima puluhan ribu murid, sekte itu tidak akan tampak ramai." Jun Changqiao berkata dengan puas, "Kamu telah bekerja keras selama periode waktu ini, tetapi kamu tidak bisa bersantai. Medan perang planar masih menunggu kamu untuk membangun." Mata Li Qingyang membara dengan semangat saat dia berkata, "Muridmu sudah siap. Aku hanya menunggu perintah Patriark untuk masuk." Memperluas sekte hanyalah ujian kecil. Membangun kompleks bangunan skala besar di benteng adalah ujian nyata, karena yang pertama mewakili sekte, sedangkan yang terakhir mewakili seluruh benua. Jun Changqiao berkata, "Dalam 3 hari, kita akan memasuki medan perang planar." Sekarang setelah perluasan sekte selesai, langkah selanjutnya adalah pergi ke medan perang planar. Pada saat yang sama, mereka juga akan memperluas benteng mereka sehingga para murid akan memiliki ruang yang lebih baik untuk menampilkan keterampilan mereka. Medan perang planar, benua Laut Merah dan benua Lingyun sedikit tertekan bulan ini karena mereka selalu waspada, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang terjadi. Tuan Istana, di aula utama, seorang tetua berkata, "Benua Bintang Jatuh belum membuat gerakan apapun baru-baru ini. Apakah mereka membuat semacam skema?" Master Istana Laut Giok berkata dengan cemberut, "Sangat mudah untuk menghindari tombak di tempat terbuka, tetapi sulit untuk bertahan melawan tikaman dalam kegelapan. Aku benar-benar takut orang itu memainkan semacam trik." Setelah beberapa pertukaran, benua Laut Merah selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan mereka telah lama mengalami trauma. Itu sama untuk benua Lingyun. Meskipun Jun Changqiao tidak muncul dalam sebulan terakhir, itu membuat mereka semakin gugup dan gelisah. Para pembudidaya benua Bintang Jatuh berdoa agar mereka tidak menjadi sasaran kedua pesawat dalam 5 tahun, sementara kedua pesawat berdoa agar orang itu tidak datang untuk menyakiti mereka lagi. Situasinya sangat rumit. Tidak baik. Pada saat ini, seorang tetua buru-buru masuk dari luar dan berkata, "Saya baru saja menerima berita bahwa benua Bintang Jatuh telah menyergap benua Shengsuan dan benua Pedang Kekaisaran. Hampir 200 orang telah meninggal." Seperti yang diharapkan, Hong Yao mengerutkan kening dan berkata, "Orang itu ada di sini lagi. Aku tidak berharap dia menargetkan benua Shengsuan dan benua Pedang Kekaisaran. Dulu ketika anak itu dicari, kedua pesawat juga mengirim ahli untuk mencegatnya di luar benteng. Tampaknya setiap pesawat yang telah menyinggungnya akan menjadi sasaran." Saat eselon atas Istana Laut Giok berdiskusi, emosi mereka yang semula tegang menjadi rileks. Setidaknya orang itu tidak menargetkan mereka, yang merupakan sesuatu yang membahagiakan. Penatua keempat, Hong Yao berkata, "Apakah masih belum ada kabar dari 9 benua surga?" "Tidak." Hong Yao bingung dan berkata, "Begitu banyak ahli telah ditangkap, tetapi Mo Sangsheng tidak melakukan apa-apa. Ini benar-benar aneh." Tuan Istana, menurut pendapat orang tua ini, Penatua pertama, yang telah diam selama ini, berkata, "Kita tidak perlu mengandalkan pesawat tingkat pertama. Kita dapat menghubungi benua Shengsuan dan benua Pedang Kekaisaran dan melenyapkan orang itu bersama-sama. Jika 2 pesawat tidak bisa menanganinya, tambahkan 2 lagi." Hong Yao berpikir sejenak dan berkata, "Benua Shengsuan bukanlah masalah, tetapi para pembudidaya pedang dari benua Pedang Kekaisaran terlalu arogan. Mereka mungkin tidak akan bergabung dengan kita." Tuan Istana, tepat ketika dia selesai berbicara, seorang murid bergegas masuk dari luar dan berkata, "Benua Pedang Kekaisaran mengirim surat." Oh, Hong Yao mengambil surat itu, membukanya, dan berkata dengan kaget, "Sebuah benua yang membanggakan diri di Jalan Pedang benar-benar mengambil inisiatif untuk bergabung dengan kami. Tampaknya benua Bintang Jatuh telah membawa mereka cukup banyak masalah.
Masalah yang sangat besar, karena ketika Jun Changqiao membawa orang masuk, tempat pertama yang mereka serang adalah benua pedang kekaisaran. Apalagi pihak lain cukup arogan. Meskipun mereka mendengar bahwa benua bintang jatuh baru-baru ini menyerang 2 pesawat, mereka tidak mengambil hati. Akibatnya, mereka kehilangan 100 kuning dan lebih dari 50 hitam. Benua Shengsuan lebih berhati-hati dan telah membuat persiapan sebelumnya. Meskipun mereka tidak dapat menghindari serangan, mereka hanya kehilangan beberapa lusin orang, dan kekuatan mereka umumnya pada level kuning. Beritahu benua pedang kekaisaran bahwa benua Laut Merah bersedia untuk bergabung melawan benua bintang jatuh. Ya, juga beritahu benua Shengsuan. Ya, Kepala keluarga, Li Qingyang berkata, benteng telah berkembang pesat. Masih jauh dari desa, Jun Changqiao tidak puas dengan situasi saat ini. Sebaliknya, dia mulai berpikir tentang bagaimana memperluas benteng dalam waktu sesingkat mungkin. Peserta yang terhormat, Anda tidak harus terus membunuh orang. Anda bisa mencari peluang yang ada di dalamnya. Ada juga peluang untuk memperluas area. Suara sistem wanita itu manis. Jun Changqiao berkata, peluang apa? The Planar Battlefield dibuka oleh Yang Maha Kuasa dari alam atas. Ada banyak gua yang disegel dan tanah harta karun. Selama peserta memperoleh atau mewarisinya pada akhirnya, area benteng juga akan meningkat. Tempat tinggal gua dan tanah harta karun. Jun Changqiao menyentuh dagunya dan berkata, kesempatan seperti ini hanya dapat ditemukan dengan keberuntungan. Lebih mudah membunuh orang saja. Sistem berkata, apakah Anda pikir para pejuang di medan perang planar itu bodoh dan akan membiarkan Anda menyerang mereka lagi dan lagi? Tentu saja tidak. Jun Changqiao berkata, jika saya tidak salah, 2 pesawat yang baru saja diserang mungkin akan menghubungi benua Laut Merah dan menyerang benua bintang jatuh bersama-sama. Ding, misi sampingan diaktifkan. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah notifikasi terdengar di telinganya. Dia berkata dengan terkejut, sebuah misi saat ini. Dia buru-buru membuka panel misi. Misi yang muncul adalah, raih kesempatan yang ditinggalkan oleh pendeta Guan Hai di Planar Battlefield Elite Mission. Dia hanya ingin meningkatkan benteng dengan membunuh orang, tetapi sistem memberinya misi untuk merebut kesempatan. Bukankah ini memaksanya untuk mencari di seluruh medan perang? Medan perangnya sangat besar, dan ada musuh di mana-mana. Aku khawatir itu akan sulit ditemukan. Patriark, lihat, pada saat ini, Xiao Ziji menunjuk ke langit yang jauh dan berseru. Jun Changqiao berbalik dan melihat. Dia melihat cahaya merah menyeret aliran cahaya di bidang penglihatannya, perlahan terbang seperti roket. Kesempatan yang ditinggalkan oleh pendeta Guan Hai di medan perang planar sekarang terbuka. Mereka yang ditakdirkan dapat mengambil kesempatan ini untuk mendapatkannya. Suara yang dalam dan tua bergema di seluruh medan perang. Petik 2, Mulut Jun Changqiao berkedut. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa misi sampingan tiba-tiba dikeluarkan. Ternyata, itu spoiler awal. Spoiler itu menyenangkan. Spoiler selalu menyenangkan. Namun, Jun Changqiao sangat tertekan sekarang. Meskipun misi sampingan merusak kesempatan yang ditinggalkan oleh pendeta Guan Hai, cahaya yang menembus langit dan bumi dengan jelas memberitahu para seniman bela diri bahwa dia ada di sini dan mereka bisa datang dan merebutnya. Peserta yang terhormat, setiap kesempatan yang ditinggalkan oleh makhluk perkasa yang telah dibuka segelnya akan diumumkan di medan perang. Sistem wanita berkata. Jun Changqiao terdiam. Peluang adalah godaan fatal bagi seniman bela diri. Alam atas mengumumkannya dengan keras juga dengan sengaja mendorong mereka untuk membunuh. Semua orang menginginkan hal-hal baik yang berhubungan dengan seni bela diri. Jika tidak ada yang mau menyerah, maka mereka hanya bisa saling membunuh. Sistem berkata, Tuan rumah, Anda melihatnya dengan sangat jelas. Bahkan, para seniman bela diri dari berbagai pesawat besar juga melihatnya dengan sangat jelas. Meskipun mereka tahu bahwa alam atas menggunakannya untuk pembunuhan, mereka tetap tidak bosan untuk berpartisipasi. Karena peluang di medan perang semuanya ditinggalkan oleh makhluk perkasa dari alam atas. Bahkan batu bata yang paling biasa pun berkali-kali lebih baik daripada batu bata di dunia mereka sendiri. Ini tidak. Begitu suara berat itu berakhir, kamera menyorot ke jarak terjauh. Mereka dapat dengan jelas melihat seniman bela diri terbang keluar dari benteng mereka sendiri dan kemudian bergegas menuju cahaya pelangi yang menembus langit dan bumi. Mereka sangat cepat sehingga mereka tidak dapat bereinkarnasi jika mereka terlalu lambat. Ayo pergi, Jun Changqiao berkata, ayo kita lihat. Jika tidak ada misi sampingan, dia mungkin ragu apakah akan ikut bersenang-senang atau tidak. Sekarang, dia harus pergi karena hanya dengan memanfaatkan kesempatan dia bisa menyelesaikan misi.
Alam atas menggunakan kesempatan untuk membuat jebakan bagi seniman bela diri untuk membunuh tanpa mempedulikan hidup mereka. Misi sistem juga merupakan jebakan, memaksa Gou Sheng untuk melompat ke dalamnya. Selama misi selesai dan poin kontribusi digunakan untuk mengembangkan sekte, bahkan jika itu adalah gunung pedang atau lautan api, dia akan melompat tanpa ragu-ragu. Jun Changqiao terbang bersama Ding Xinguang, Jiang Ya, Raja Ungu, dan Raja 100 Bukit. Yang lain tinggal di benteng. Kali ini, munculnya peluang pasti akan membuat pembangkit tenaga listrik berbagai pesawat khawatir. Dia tidak membawa murid-muridnya dan saudara-saudara Ning karena dia khawatir tentang kecelakaan. Dari sekte tulang besi ke sekte sepanjang masa, hanya pemimpin sekte Wang dan satu murid yang jatuh. Justru karena inilah mereka sangat berhati-hati. Pembangunan bisa dimulai sekarang. Li Qingyang menarik kembali pandangannya dan memusatkan perhatiannya pada benteng yang telah berkembang menjadi hampir 400 meter persegi. Beberapa rencana baru segera muncul di benaknya. Peluang dan yang lainnya tidak memiliki tempat di hatinya sama sekali. Hanya konstruksi yang bisa membuatnya bahagia dan memberinya rasa pencapaian. Para ahli dari berbagai pesawat semuanya terbang menuju area di mana cahaya pelangi telah menembus. Jun Changqiao juga anggota kerumunan. Biasanya, dengan armored wings-nya, dia bisa mengusir banyak orang, tapi dia selalu mengendalikan kecepatan terbangnya dan terbang berdampingan dengan Ding Xinguang dan yang lainnya. Ada terlalu banyak ahli di medan perang planar, yang membuatnya sedikit gugup. Jadi, dia memutuskan untuk pindah bersama. Kepala keluarga, Jiang Ya berkata, hanya di wilayah beberapa ratus mil ini, ada 5 hingga 6.000 ahli yang bergegas. Hal-hal seperti peluang bisa membuat seorang seniman bela diri kehilangan rasionalitasnya, kata Jun Changqiao. Ding Xinguang, di sisi lain, agak khawatir ketika dia berkata, jika kita sombong, apakah kita akan ditemukan oleh benua Laut Merah dan menjadi sasaran kolektif? Ini, Jun Changqiao mengerutkan kening, lalu berkata, kamu bisa mengubah penampilanmu. Saat dia berbicara, dia memberi mereka masing-masing topeng yang dimodifikasi secara ajaib. Setelah mereka memakainya, mereka semua mengubah penampilan mereka. Ganti bajumu juga. Oke, setelah semua orang mengubah penampilan mereka, puluhan seniman bela diri terbang dari belakang. Pemimpin itu sebenarnya adalah Master Istana dari Istana Laut Giok Benua Laut Merah, Hong Yao. Kepala keluarga, Ding Xinguang mentransmisikan, mereka dari Benua Laut Merah. Haruskah kita bergerak? Tidak dibutuhkan. Jun Changqiao berkata, ayo pergi ke lokasi kesempatan sesegera mungkin sehingga orang lain tidak mengalahkan kita. Oke, Ding Xinguang menekan pikiran untuk bergerak. Hong Yao menemukan Jun Changqiao dan yang lainnya, tetapi dia hanya memberi mereka pandangan sekilas sebelum menarik pandangannya dan memimpin mereka menuju cahaya pelangi dengan kecepatan penuh. Pada saat ini, bahkan jika dia tahu bahwa orang-orang di depannya adalah seniman bela diri dari benua bintang jatuh, dia mungkin tidak akan berhenti bertarung karena munculnya peluang lebih penting daripada balas dendam. Di daerah lain, itu juga umum untuk melihat seniman bela diri yang awalnya memiliki dendam terhadap satu sama lain melirik satu sama lain sebelum menuju ke daerah cahaya pelangi. Setengah jam kemudian, Jun Changqiao tiba di area cahaya pelangi. Ada orang di mana-mana, dan mereka semua melayang di udara. Adegan itu spektakuler. Setelah menggunakan roh esensinya untuk memata-matai, Jiang Ya mentransmisikan suaranya, Patriark, setidaknya ada 50.000 orang di sini. Jika para murid sekte sepanjang masa berkultivasi, belum lagi mendominasi benua bintang jatuh, akan mudah untuk mengalahkan semua pesawat, pikir Jun Changqiao pada dirinya sendiri. Meskipun ada banyak ahli di sini, mereka diam-diam tidak berkomunikasi. Tatapan mereka semua tertuju pada hutan batu aneh di depan mereka karena cahaya pelangi muncul dari sana. Puff! Tiba-tiba terdengar suara kentut. Nyaman. Jun Changqiao berkata dengan gembira. Petik 2, Karena suasana yang sangat sepi, kentutnya langsung menarik perhatian banyak seniman bela diri. Beberapa dari mereka terkejut, sementara yang lain memandangnya dengan jijik. Mereka yang memasuki medan perang dimensional memiliki tingkat kekuatan dan status tertentu. Betapa tak tahu malunya dia kentut di tempat seperti itu. Jun Changqiao tidak peduli dengan tatapan orang lain. Pertama, dia tidak tahu malu untuk memulai. Kedua, dia bertanggung jawab atas segalanya. Mengapa dia peduli jika dia kentut? Di area tengah di mana semua seniman bela diri melihat, ada meja putar batu dengan radius sekitar 2 meter. Karena tidak cocok dengan lingkungan sekitarnya, mudah ditebak bahwa itu adalah buatan manusia. Pada saat ini, lampu merah menembus langit. Ada pola rumit di lempengan batu, seperti semacam susunan aneh. Area ini sepertinya agak akrab.
Jun Changqiao menyipitkan matanya dan melihat dengan cermat. Akhirnya, dia menyadari dan berpikir, ini mirip dengan struktur arai mistik 32 arais. Berdengung. Pada saat ini, pola pada lempengan batu mulai redup, dan cahaya yang melesat ke langit berangsur-angsur menghilang. Segel itu akan pecah. Mata para seniman bela diri yang mengelilingi hutan batu segera terbakar dengan keinginan. Beberapa dari mereka sudah mulai diam-diam melepaskan kultivasi mereka dan mengumpulkan energi mereka di telapak tangan mereka. Daerah yang awalnya tenang langsung menjadi sangat muram. Jelas bahwa jika beberapa harta tertinggi muncul di lempengan batu, badai darah pasti akan pecah. Kepala keluarga, Ding Xinguang berkata, ini terlalu berlebihan. Apa yang harus kita lakukan nanti? Jun Changqiao mentransmisikan suaranya, dari situasi saat ini, apa yang disebut peluang seharusnya ada di lempengan batu. Jika sesuatu muncul nanti, kita akan menunggu dan melihat. Kita akan membiarkan seniman bela diri di atas menyerang terlebih dahulu. Oke, Ding Xinguang menjawab. Raja Ungu berkata dengan acuh tak acuh, tidak bisakah kita pergi dan merebutnya? Itulah mengapa kamu mati sebelum kamu berhasil, dan mengapa kamu disegel oleh Wu Sheng begitu lama, kata Raja 100 Bukit mengejek. Sebagai binatang buas yang membanggakan kecerdasannya, ia tahu bahwa dengan begitu banyak seniman bela diri yang hadir, siapapun yang mencoba merebutnya terlebih dahulu pasti akan dibacok sampai mati oleh seniman bela diri di belakang mereka. Raja Ungu langsung marah dengan cerita memalukan orang ini, dan dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk merobek pakaiannya. Kakak, pada saat ini, lempengan batu yang telah menghilang dari lempengan batu mulai berputar perlahan. Kemudian, celah tipis muncul, seolah-olah semacam mekanisme telah diaktifkan, menyebabkan lorong yang tertutup rapat terbuka dengan tertib. Semua seniman bela diri menyaksikan dengan ama. Mereka telah mengaktifkan semua elemen di tubuh mereka secara ekstrim, dan mereka benar-benar mampu menyerang atau menyerang kapan saja. Ledakan, lempengan batu itu benar-benar terbuka, memperlihatkan lubang melingkar. Wosh! Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang keluar dari dalam. Kemudian, itu mendarat di tangan Jun Changqiao dengan kecepatan kilat. Setelah cahaya menghilang, telur putih terungkap. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Petik 2. Dalam sekejap, lebih dari 50.000 seniman bela diri yang hadir menoleh dan menatap Jun Changqiao, serta telur di tangannya. Tatapan mereka tiba-tiba menjadi panas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kesempatan yang ditinggalkan oleh pendeta Guan Hai di medan perang pastilah item ini. Dilihat dari aura sunyi yang memancar dari lapisan luar kulit telur, itu pasti telur binatang langka dan tingkat sangat tinggi. Jun Changqiao tercengang. Telur, bagaimana kau bisa terbang ke tanganku? Bukankah kamu sudah menjebakku? Wosh, 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 wosh. Sebelum Jun Changqiao sempat menunjukkan ekspresi cemerlang, para seniman bela diri di sekitarnya telah melepaskan kultivasi mereka. Puluhan ribu orang melepaskan kekuatan mereka pada saat yang sama, menciptakan ledakan udara yang membuat rambut hitamnya berantakan, dan dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Bang! Pada saat ini, Raja Ungu, yang berdiri di sampingnya, meledakkan pakaiannya, dan aura iblis yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Dia meraung dengan marah, mari kita lihat siapa yang berani datang. Ding Xinguang dan Raja 100 Bukit juga melepaskan kekuatan mereka. Berbicara secara logis, mereka bertiga berada di level martial sage, dan aura mereka seharusnya sangat kuat ketika mereka melepaskan kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Namun, di hadapan puluhan ribu seniman bela diri, mereka langsung ditekan. Mundur, Jun Changqiao berteriak, dan segera mengaktifkan Armored Wings-nya, dan terbang keluar dengan suara mendesing. Wos! Namun, tidak lama setelah dia pergi, dia merasakan aura seperti tsunami datang dari segala arah. Ternyata puluhan seniman bela diri telah memblokir jalan sebelumnya. Sial, Jun Changqiao mengutuk, dan kemudian tiba-tiba melambaikan tangannya dan membuang telur itu. Meskipun benda ini memancarkan aura sunyi, yang berarti itu tidak biasa, memegangnya di tangannya seperti memegang bom, jadi lebih baik membuangnya sesegera mungkin. Seperti yang diharapkan, setelah telur itu dibuang, para seniman bela diri dari berbagai pesawat yang telah menyerang ke arahnya segera menarik kembali energi mereka dan mengejarnya secepat mungkin. Itu dekat, itu dekat. Jun Changqiao menyeka keringat dingin dari dahinya, dan kemudian mengirimkan suaranya ke Ding Xinguang dan yang lainnya, kami akan mengikuti di belakang. Meski telurnya sudah dibuang, bukan berarti dia menyerah. Dia akan membiarkan seniman bela diri dari berbagai pesawat bertarung untuk itu terlebih dahulu, dan ketika mereka hampir selesai, dia akan. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, dia menangkap telur yang telah dia buang. Sial, kenapa kembali lagi? Juga,
Mengapa tangan saya tak terkendali menjangkau untuk menangkap telur? Mungkinkah ini adalah pengaturan tangan kosong 100% yang legendaris? Jun Changqiao tidak punya waktu untuk menangis dan mengeluh, karena seniman bela diri yang telah terbang berbalik lagi dan menuduhnya dengan kultivasi mereka. Karena itu, dia menyalurkan energinya ke lengannya dan melemparkan telur itu dengan keras, berkata, "Jauhi aku." Wosh! Telur putih itu melesat keluar, menggambar busur indah di udara, dan kemudian berbalik dengan kecepatan lebih cepat daripada saat telur itu dibuang. Dia mengulurkan kedua tangannya dan menangkapnya lagi. Ekspresi Jun Changqiao runtuh saat dia berteriak, dan kemudian dia berkomunikasi dengan kekuatan terbang dan sayap bersenjata, melarikan diri secepat yang dia bisa. Kemudian, dia terus melemparkan telur itu ke bawah, tetapi telur itu terbang kembali setiap kali dia melemparkannya. Adegan itu seperti bermain basket di udara. Ding Xinguang, Raja Ungu, dan mulut yang lainnya berkedut. Di zaman sekarang ini, peluang masih melekat pada orang-orang, dan tidak bisa dibuang begitu saja. Jangan lihat, cepat datang dan lindungi aku. Auman Jun Changqiao, yang hampir hancur, terdengar di telinga mereka. Ding Xinguang dan yang lainnya bergegas, tetapi di detik berikutnya, mereka terbang kembali karena Patriark sekarang dikejar oleh lebih dari 50.000 seniman bela diri. Jika mereka terburu-buru masuk, mereka pasti tidak akan bisa keluar. Di hadapan angka absolut, bahkan seorang ahli tingkat Sein tidak akan mampu menahannya. Kepala keluarga, Jiang Ya berkata dengan telepati, terbang ke timur, ada lebih sedikit orang di sana. Cukup, Jun Changqiao tidak punya waktu untuk menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajah. Dia membuang telur itu, dan kemudian terbang ke timur, sampai telur itu kembali ke tangannya, dan bergegas keluar dari pengepungan puluhan ribu seniman bela diri. Alasan mengapa dia bisa berlari begitu cepat adalah karena Armored Wings, dan juga karena dia dikejar oleh banyak seniman bela diri. Dia hanya bisa memaksa dirinya untuk mengaktifkan alam semesta kecilnya. Meskipun dia telah melarikan diri, krisis belum berakhir. Puluhan ribu seniman bela diri menjadi gila karena telur itu, jadi sekarang mereka semua ditekan. Orang tua, serahkan telur itu, dan aku tidak akan membunuhmu. Serahkan, tidak bisakah kamu melihat bahwa itu mengandalkanku? Jun Changqiao meraung di dalam hatinya saat dia terbang menuju langit yang tak berujung. Suara mendesing. Pada saat ini, ruang di depannya tiba-tiba bergetar, dan dua seniman bela diri tingkat bumi muncul dari udara tipis, tangan kurus mereka meraih telur secara langsung. Melihat bahwa mereka berdua tidak datang untuknya, Jun Changqiao menghela nafas lega, dan diam-diam berpikir bahwa tidak buruk untuk direnggut oleh mereka, setidaknya dia tidak akan menjadi sasaran begitu banyak seniman bela diri. Ayo, rebut, saya akan bekerja sama dengan Anda sangat banyak. Cukup, telur itu tampaknya memiliki firasat bahwa itu akan dipisahkan dari tangan, dan ketika kedua seniman bela diri itu meraihnya, ia terbang dengan cara yang sangat genit. Dari sudut pandang profesional, ini jelas merupakan prediksi dan penentuan posisi tingkat dewa. Namun, ekspresi Jun Changqiao runtuh lagi, karena setelah telur itu terbang, kedua tangan Wu Sheng langsung meraihnya. Ledakan, ledakan, dua ledakan terdengar, dan Jun Changqiao, yang telah berubah menjadi pelindung seluruh tubuh, terbang dengan goyah dari ketinggian rendah. Kemudian, dia tanpa sadar membuka tangannya dan menangkap telur di tangannya lagi. Kakak laki-laki, apa kau sengaja mempermainkanku? Suara mendesing. Wosh, wosh, wosh. Semua jenis energi meledak dari belakang, dan jelas bahwa puluhan ribu seniman bela diri tidak akan membiarkan siapapun mengambil telur itu. Pada saat ini, Jun Changqiao hanya bisa terbang secepat yang dia bisa dan sepenuhnya batas kemampuannya. Cukup, cukup. Di langit, aliran cahaya menembus langit, dan kecepatannya bisa dikatakan sangat cepat. Di belakangnya, sekelompok seniman bela diri hitam mengejar dengan gila-gilaan. Hal pertama yang saya katakan ketika saya bangun setiap hari adalah memberi semangat pada diri sendiri. Setiap kali saya makan nasi ekstra, saya harus meminta maaf. Cermin, 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 lihat saya, di mana tulang selangka saya, di Sake of All Times, sistem suara yang dimodifikasi secara ajaib memainkan lagu surgawi yang bergerak. Liu Wanshi dan Yao Mengyao sedang mengajar murid-murid baru cara menari. Bakar kaloriku. Swoosh, di medan perang, Jun Changqiao menjulurkan lidahnya, memeluk telur itu, dan melarikan diri dengan gila. Kalori dalam tubuhnya terbakar dengan gila-gilaan. Patriark, bertahanlah di sana. Ding Xinguang, Raja Ungu, dan yang lainnya mengejar dari belakang. Sebagai Patriark terbang terlalu cepat, mereka tidak bisa mengejar sama sekali. Mereka hanya bisa menggunakan telepati untuk mendorongnya. Enyah, ledakan,
Ledakan, ledakan. Petik 2. Ayo, ayo, tarik napas dalam-dalam. Lari pagi, lari malam, berenang beberapa meter. Tablet, dumbbell, mesin dayung. Jangan menyerah sampai Anda mencapai tujuan Anda. Di sekte, Liu Wanshi dan Yao Mengying sama sekali tidak menyadari bahwa Patriark sedang membakar kalori pada saat ini, memimpin rekan-rekan muridnya untuk menari mengikuti irama. Kamu tidak bisa lari. Jika kamu ingin mengambil telur itu, kamu harus melihat apakah aku setuju atau tidak. Mati. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Ayo, ayo, berbalik, yoga suhu tinggi, berbaring telentang. Bergerak, bersepeda, pilates, dan merendam wolfberry dalam cangkir termos. Setelah beberapa saat, Liu Wanshi mematikan stereo, menyeka keringat di dahinya, dan tersenyum. Pelajaran hari ini berakhir di sini. Huf. Jun Changqiao, yang berada di medan perang, telah berhenti di puncak gunung. Dia membungkuk dan mengambil napas dalam-dalam. Ribuan seniman bela diri mengelilinginya, dan ada lebih banyak seniman bela diri di belakangnya. Ding tua, Jiang Ya, yang jauh, berkata dengan gugup, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada begitu banyak orang di sekitar Patriark, dan beberapa dari mereka tidak bisa menerobos masuk. Ini pasti akan merepotkan. Ding Xinguang mengerutkan kening, dan matanya dipenuhi dengan tekad. Jika tidak ada cara lain, kita hanya bisa mempertaruhkan hidup kita dan menyerang. Tidak dibutuhkan. Raja Ungu maju 2 langkah dan berkata dengan bangga, aku akan berurusan dengan mereka. Ding Xinguang dan yang lainnya tercengang. Jika hanya ada beberapa ratus orang, mereka sangat yakin bahwa Hall Master Si dapat melakukannya. Namun, ada hampir 10.000 ahli yang hadir, dan ada lusinan half saint di antara mereka. Bisakah dia menghadapi mereka sendirian? Sejak aku berubah menjadi manusia, aku tidak menggunakan wujud asliku bahkan ketika aku disegel oleh 5 sampah. Hari ini, untuknya, aku hanya bisa, Raja Ungu merentangkan jarinya, dan matanya tiba-tiba menjadi sangat tajam, dingin. Aku akan membuat pengecualian kali ini. Tanda pisah. PS, pembaruan ketiga, 4600 plus kata. Sesuatu terjadi kemarin dan saya melewatkan satu pembaruan. Hari ini, saya menebusnya. Bentuk yang benar, mata Ding Xinguang dan Jiang Ya melebar. Mereka sudah tahu bahwa Raja Ungu adalah binatang buas dari alam atas, tetapi dia selalu dalam bentuk manusia. Dia suka bertarung telanjang, tetapi mereka belum pernah melihat wujud aslinya. Untuk bisa melawan begitu banyak pembangkit tenaga listrik peringkat bumi sendirian, wujud asli orang ini pasti sangat kuat, kan? Atau mungkin, itu adalah raksasa yang tingginya ratusan kaki. Ding Xinguang dan Jiang Xie segera mulai berfantasi, mata mereka dipenuhi dengan kilau antisipasi yang hanya dimiliki oleh pembaca. Retakan, tiba-tiba, Zikregi Monster King mengepalkan tinjunya, dan aura ungu kekerasan melonjak keluar dari tubuhnya. Garis ungu berangsur-angsur muncul di tubuh telanjangnya, dan dengan cepat menyebar seperti formasi. Raja 100 Bukit terkejut, aura iblis begitu kuat sehingga memiliki keinginan untuk menekuk lutut dan menyembah. Orang itu pernah berkata bahwa dia adalah raja dari ras binatang. Mungkinkah itu benar? Wos, aura iblis masih meningkat. Mata Raja Ungu berangsur-angsur berubah menjadi ungu, seolah-olah dia telah memasuki kondisi mengamuk. Petik 2. Dia tersenyum dingin dan berkata, bersiaplah untuk ngeri. Namun, sementara Raja Ungu mengaktifkan wujud aslinya di sini, puluhan ribu seniman bela diri di kejauhan masih mengunci Jun Changqiao dan telur putih di tangannya. Mereka tidak akan membiarkan siapapun mengambil kesempatan yang ditinggalkan oleh pendeta Guan Hai. Setiap orang, setelah napas pendek, Jun Changqiao menegakkan punggungnya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan berkata, saya menyarankan Anda untuk pergi dengan cepat, atau... Berdengung, ruang bergetar sedikit, dan pisau seukuran saku muncul dari udara tipis. Ini adalah pedang keras. Sejak dia meningkat dan mendapatkan talisman segel pembuka yang baru, Jun Changqiao akhirnya menggunakannya. Tampaknya hari ini, mereka tidak hanya dapat menyaksikan wujud asli Raja Ungu, tetapi mereka juga dapat melihat penampilan luar biasa dari senjata Feswis yang telah dimodifikasi. Sebuah pisau, begitu kecil, mungkin itu harta senjata tersembunyi. Kembali di Black Wind Stockade, Jun Changqiao mengeluarkan Heartblade dan ditertawakan oleh sekelompok bandit. Namun, di pesawat medan perang di mana para ahli biasa seperti awan, tidak ada yang berani meremehkannya. Lagi pula, semua seniman bela diri yang bisa datang ke sini memiliki beberapa kartu truf yang aneh. Pria tua, seorang ahli mencibir, apakah Anda berencana untuk melawan puluhan ribu dari kita?
Jun Changqiao memegang telur putih di satu tangan dan dua jari tangan lainnya mencubit Unstoppable Blade. Matanya dingin ketika dia berkata, jika itu benar-benar tidak dapat dihindari, mengapa tidak menjadikan seluruh dunia sebagai musuh? Huff, pakar dari benua tertentu berkata dengan dingin, selama Anda menyerahkan telur, kami tidak akan mempersulit Anda. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao pingsan. Apakah ini orang buta? Tidak bisakah mereka melihat telur menempel pada mereka? Semuanya, jangan buang napas pada orang ini. Ayo serang bersama. Siapapun yang mendapatkan telur akan bergantung pada keberuntungan mereka. Seseorang menyarankan. Baik, pergi-pergi. Dalam sekejap, kultivasi puluhan ribu orang meledak sekali lagi, membentuk semacam kekuatan yang segera menekan seperti gunung. Belum lagi puluhan pembangkit tenaga listrik tingkat bumi di antara mereka, hanya pembentukan puluhan ribu pembangkit tenaga listrik tingkat kuning yang melepaskan budidaya mereka pada saat yang sama sudah cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik top panik. Jun Changqiao panik sekarang, tapi sekarang dia terjebak di puncak gunung dan tidak bisa keluar, dia hanya bisa bertaruh. Jiwanya langsung bergabung ke dalam cincin luar angkasa dan menjepit jimat segel pembuka di tangannya. Tepat ketika Jun Changqiao hendak menghancurkan jimat itu, aura iblis yang kuat tiba-tiba muncul di kejauhan, langsung membayangi letusan puluhan ribu orang. Aura iblis yang mengerikan, para seniman bela diri yang akan bergegas semua menoleh untuk melihat. Mengaum, tiba-tiba, raungan yang menghancurkan bumi terdengar, membawa gelombang udara maniak yang membuat rambut semua orang menjadi berantakan. Ketika mereka terbiasa, mereka semua melebarkan mata. Jun Changqiao, yang hendak menghancurkan jimat segel pembuka, tertegun di tempat. Di bidang penglihatannya, makhluk besar yang tampak nyata dan palsu dan tersembunyi di langit muncul. Dari bentuknya, itu terlihat seperti ikan paus. Bukan, itu bukan ikan paus. Dilihat dari tubuhnya yang besar, jelas bahwa ia secara tidak sengaja berevolusi menjadi kun karena mengira istrinya telah berulang kali membuat kesalahan dalam memurnikan hewan peliharaan yang tidak berguna. Tunggu sebentar, tubuh makhluk itu terlihat seperti sirip, tapi kenapa dia memakai celana dalam berwarna merah? Ketika Jun Changqiao melihat Ding Xinguang dan yang lainnya berdiri di belakang makhluk besar itu, dia terkejut. Mungkinkah, bahwa ini adalah tubuh asli Hall Master Xi? Betul sekali, itu adalah tubuh asli Raja Ungu. Dalam kata-kata alam atas, ini adalah kun besar ungu yang sebanding dengan binatang surgawi. Seekor binatang kun yang panjangnya ratusan kaki dan tampak seperti gunung tergantung di udara. Semua seniman bela diri yang hadir sangat terkejut. Ini adalah kun, binatang aneh yang hanya ada di alam atas. Ada banyak seniman bela diri yang berpengalaman dan berpengetahuan luas di antara seniman bela diri. Mereka segera mengidentifikasi jenis binatang yang muncul di depan mereka. Kun besar ungu memutar matanya yang besar, menunjukkan rasa jijik yang kuat. Sekelompok manusia sampah, betapa beruntungnya Anda bisa melihat tubuh asli saya yang luar biasa. Aura binatang ini hanya di tingkat bumi. Jelas masih dalam tahap pertumbuhan. Mungkinkah ini adalah kesempatan yang ditinggalkan oleh pendeta Guan Hai? Mata semua orang tiba-tiba dipenuhi dengan gairah. Suara mendesing. Dalam sekejap, semua orang mengabaikan Jun Changqiao dan mengunci mata mereka pada kun besar ungu. Kegembiraan di mata mereka telah mencapai puncaknya. Meskipun mereka tidak dapat memastikan apakah telur putih itu merupakan peluang atau tidak, untuk saat ini, menangkap seekor binatang aneh yang telah mencapai tingkat bumi jelas lebih hemat biaya daripada merebut telur itu. Setidaknya mereka bisa menggunakannya setelah menaklukkannya, daripada menetaskannya dan menghabiskan banyak usaha untuk mengolahnya. Lebih-lebih lagi, itu adalah kun besar ungu yang sedikit arogan pada awalnya menyadari bahwa semua orang menatapnya. Tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Aula Tuan Xi, pada saat ini, Jun Changqiao berkata dengan telepati, karena kamu telah melepaskan tubuh aslimu untuk menarik senjata, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan mundur dulu. Wosh! Begitu dia selesai berbicara, dia menarik pedangnya dan melarikan diri dengan telur putih. Karena semua seniman bela diri menatap kun besar ungu, tidak ada yang mengejar mereka. Telur adalah telur setelah semua. Itu adalah binatang aneh rilem atas sejati di depannya. Melihat Jun Changqiao sudah terbang jauh, kun besar ungu meraung di dalam hatinya, aku berubah menjadi tubuh asliku untuk menyelamatkanmu, tapi dia melarikan diri lebih dulu. Orang macam apa dia? Tunggu sebentar, di mana Ding Xinguang, Jiang Ya, dan Raja 100 Bukit menghilang juga? Aula Tuan Xi, sebuah suara terdengar di telinganya, saya tidak menyangka tubuh asli Anda menjadi begitu kuat.
Saya percaya tidak akan menjadi masalah untuk berurusan dengan puluhan ribu seniman bela diri. Kami akan kembali dengan Patriark dan menunggu kembalinya kamu di benteng. Baru saat itulah Kun Besar Ungu menyadari bahwa mereka bertiga telah terbang jauh dan pergi bersama Patriark. F***, Anda sekelompok. Petik 1. Wosh, wosh wosh wosh. Pada saat ini, energi kekerasan meledak dari segala arah. Puluhan ribu seniman bela diri yang mengelilingi Jun Changqiao sudah menyerah mengejar telur dan menyerang Kun Besar Ungu. Bum bum bum, bum bum bum. Ada ledakan dan gelombang kejut menyebar kemana-mana. Jun Changqiao, yang telah terbang ke area aman, berbalik dan melihat area berwarna-warni di kejauhan, berkata, Hall Master Z. Moto pertama sekte sepanjang masa adalah melakukan sesuatu dengan tulang besi dan menjadi pria dengan tulang besi. Anda harus bertahan, Anda harus bertahan. Petik 2. Ding Xinguang berkata dengan kagum, untuk membantu Patriark menarik perhatian musuh, Anda menempatkan diri Anda dalam bahaya. Kesadaran ini benar-benar merupakan panutan bagi generasi kita. Kecemerlangan Hallmaster Z saat ini sudah cukup untuk menerangi zaman. Jiang Ya juga memberinya tatapan hormat. Raja 100 Bukit, yang tidak pernah menyukai Raja Ungu, mengacungkannya dan berkata, saya pikir orang ini cabul, tetapi saya tidak menyangka dia begitu jantan.